Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang perkembangan teknologi komunikasi dan informasi pada data raya. Di sini saya selaku moderator dan teman saya Abdul Prasetyo dan Fatia Nabila Zahra. Next. Tujuan pembelajaran di sini adalah supaya kita bisa mampu mendefinisikan dan mampu memahami perkembangan teknologi informasi saat ini. Sejarah teknologi informasi. Teknologi informasi menggambarkan perkembangan peradaban manusia yang diiringi melalui perkembangan cara penyampaian informasi. Dulunya manusia purba menyampaikan informasi melalui lukisan di dinding-dinding goa. Namun hal ini tidak dirasakan pada zaman lampau. Pada awal sejarah, bahasa dipakai sebagai alat tukar informasi. Hanya saja bahasa lisan memiliki kelemahan, yakni informasi mudah dilupakan dan tidak bisa disimpan lama, termasuk ada keterbatasan jangkauan suara. Next. Sejarah teknologi informasi. Lalu sedikit lebih maju, informasi berkembang menggunakan gambar dari zaman purba sampai sekarang. Sejak ditemukan alfabet dan angka Arabik, penyampaian informasi berjalan lebih efisien. Alfabet memudahkan manusia untuk menyampaikan informasi melalui tulisan. Saat ditemukan teknologi pencetakan, informasi menjadi lebih mudah disebarkan. Hal serupa juga terjadi ketika mulai muncul radio, televisi, hingga komputer yang membuat informasi menyebar jauh lebih luas jangkauannya. Next. Setelah itu, teknologi informasi menjadi suatu disiplin ilmu yang penting. Teknologi informasi merupakan sebuah teknologi yang digunakan untuk mengolah data, meliputi memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dengan berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas. Ilmu teknologi informasi digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, bahkan sampai ke urusan pemerintahan dalam pengambilan keputusan. Dalam teknologi informasi diperlukan seperangkat komputer dan sistem jaringan sesuai kebutuhan. Setidaknya ada 3 hal untuk membantu mendapatkan informasi yang relevan dan akurat, yaitu data, alat pengolah data, dan metode pengolah data. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke. Nah, ini adalah perkembangan teknologi dan informasi dari zaman prasejarah, zaman sejarah, lalu masuk ke zaman modern atau zaman saat ini. Oke, bisa di next. Oke, selanjutnya kita masuk ke sejarah teknologi komunikasi. Nah, teknologi komunikasi ini sudah ada dari zaman prasejarah, yang awalnya menggunakan suara dengusan atau isyarat tangan, lalu berkembang sampai sekarang yang menggunakan peralatan komunikasi yang lebih modern, seperti handphone, laptop, komputer. Nah, pada zaman masa prasejarah ini, dari kapan sampai 3000 sebelum Masehi ini, manusia purba berkomunikasi melalui informasi di dinding-dinding gua. Jadi mereka menceritakan pengalaman berburu dan binatang buruannya itu di gua. Mereka melukis untuk mewakili berbagai hal yang hendak dikatakan. Nah, obrolan di antara manusia masih sebatas dengusan atau bahasa isyarat dan gerakan tangan. Masuk ke zaman masa sejarah dari 3000 sebelum Masehi sampai dengan 1400 Masehi. Di masa sejarah ini teknologi komunikasi berevolusi menjadi lebih baik. Proses menggambar di dinding gua masih berlangsung, tapi lebih berkembang lagi caranya dengan menggunakan simbol, seperti pada masa kehidupan bangsa Sumeria yang sudah memakai huruf piktograf di era 3000 sebelum Masehi. Nah, lalu pada periode 2900 sebelum Masehi muncul huruf hieroglif oleh bangsa Mesir kuno, dan di tahun 1570 sampai 1045 sebelum Masehi, sistem menulis ikut berkembang pada masa dinasti Shang di Cina.
Lalu kita masuk ke masa modern dari 1400 Masehi sampai sekarang. Pada masa modern, teknologi komunikasi telah memungkinkan informasi bisa menyebar sangat luas. Di masa ini ditemukan koran, telegraf, telepon, mesin ketik yang memudahkan orang berkomunikasi sekaligus menyampaikan informasi lebih cepat. Selanjutnya di sini kita akan membahas manfaat teknologi di era digital saat ini. Apa aja sih manfaat teknologi? Manfaat teknologi itu ada banyak. Seperti di bidang bisnis, kemajuan teknologi saat ini sangat memberi banyak manfaat di bidang bisnis. Seperti jual beli online di berbagai marketplace, seperti contohnya Shopee, Tokopedia, Bukalapak. Lalu ada juga manfaat teknologi di bidang pendidikan. Nah, sekarang kita itu dituntut untuk belajar online. Karena pandemi sudah berjalan 2 tahun, jadi pembelajaran online ini pastinya lebih mudah. Seperti pengiriman tugas melalui Gmail dan aplikasi khusus tugas seperti Classroom atau Microsoft Teams. Nah, selanjutnya ada juga di bidang kesehatan. Apa sih manfaat teknologi di bidang kesehatan? Nah, yang kita tahu di era sekarang ini semua serba online. Bahkan konsultasi dengan dokter pun sekarang bisa melalui sebuah aplikasi dan website. Jadi sangat memudahkan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang siapa sih dan kapan penemuan internet itu. Nah, pada tahun 1972, eksperimen dari Departemen Pertahanan US yaitu Advanced Research Project Agency atau ARPA yang kemudian menghasilkan jaringan internet. Lalu kita mundur ke tahun 1971, sudah mulai dikirim surat elektronik pertama dalam jaringan ARPANET dan simbol @ pertama kali digunakan untuk membuat alamat email. Lalu pada tahun 1989, Tim Berners-Lee menemukan hypertext yang merupakan sistem koneksi lalu dikembangkan menjadi hyperlink. Lalu pada tahun 2000, di mana sudah memasuki era media sosial dan perangkat mobile, pada era ini ditandai dengan populernya jaringan sosial dan perangkat mobile yang menyebabkan penggunaan internet naik dari 268 juta menjadi 4,2 miliar di seluruh dunia. Selanjutnya, kita akan membahas digitalisasi. Alih media dari bentuk tercetak menjadi bentuk digital dengan memanfaatkan teknologi yang ada guna membuat atau memperbaiki suatu proses menjadi lebih baik. Itu disebut dengan digitalisasi. Oke, bisa di next. Oke, di sini ada manfaat dari digitalisasi. Apa aja sih manfaatnya? Umumnya saya akan membahas ada 4, yaitu memudahkan komunikasi, di mana kita tidak perlu lagi mengirim surat yang balasannya belum tentu dapat kita terima dalam 1 minggu. Tapi sekarang kita bisa bertukar pesan, bahkan saat itu juga bisa langsung dibalas. Lalu ada menghubungkan manusia di seluruh dunia. Contohnya seperti kita punya sahabat pena dari negara lain, kita bisa dengan mudah menghubungkan sahabat pena kita. Nah, yang ketiga itu ada mempermudah proses penyebaran dan pertukaran informasi. Zaman sekarang kita bisa dibilang internet itu nggak ada batasnya ya, karena semua bisa dicari, apa aja ada di internet. Jadi sangat mempermudah penyebaran dan pertukaran informasi. Lalu yang keempat atau yang terakhir itu efisiensi dalam penyimpanan data. Bagaimana tidak? Karena semua yang telah kita lakukan semuanya itu telah disimpan dalam big data oleh sebuah perusahaan. Jadi saat kita mencarinya pun akan mudah diambilnya. Oke, bisa di next. Lalu untuk masyarakat digital masa kini akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya ada masyarakat digital masa kini. Yang pertama itu ada
First revolution yaitu menggunakan kompas untuk mengetahui arah Anda dengan cara memegang secara mendatar pada telapak tangan, kemudian sejajarkan panah magnetik jarum ke arah kardinal utara. Yang kedua ada second revolution. Revolusi yang keduanya terjadi pada akhir abad ke-19, yang dimana mesin-mesin produksi yang ditenagai oleh listrik digunakan untuk kegiatan produksi secara massal. Selanjutnya ada Third Revolution, yaitu penggunaan teknologi komputer untuk otomasi manufaktur mulai pada tahun 1970 menjadi tanda revolusi industri ketiga. Yang keempat ada Fourth Revolution, yaitu revolusi industri generasi keempat mengkolaborasikan teknologi siber dan teknologi otomasi sehingga dikenal juga dengan istilah cyber physical system. Nah, selanjutnya itu ada fenomena masyarakat Indonesia dalam era digitalisasi. Yang pertama itu ada perekonomian, yaitu munculnya startup baru yang menerapkan teknologi sehingga mampu menggeser perusahaan-perusahaan konvensional. Yang kedua ada ketenagakerjaan, yaitu teknologi memungkinkan seseorang bekerja tidak harus di kantor. Remote work dan WFH sudah menjadi tren saat ini. Yang ketiga ada pendidikan, yaitu dunia pendidikan di Indonesia memanfaatkan inovasi belajar jarak jauh dengan memanfaatkan kelas online, video conference, virtual tour, dan augmented reality. Dan yang terakhir itu ada pemerintahan. Saat ini pemerintah menerapkan konsep e-government yang memanfaatkan teknologi untuk berbagai pelayanan publik seperti pembuatan SIM, KTP, dan keperluan lain dan dapat diakses secara online tanpa perlu mengantri. Selanjutnya ada soal yaitu uraikanlah bagaimana implementasi dari perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi pada data raya. Pada era digital saat ini, teknologi informasi dan komunikasi mempunyai peluang penting bagi kehidupan sehari-hari. Adapun contoh penerapannya yaitu dalam bidang yang pertama, perekonomian. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang sangat penting dalam menunjukkan sejauh mana kinerja pemerintah dalam menghasilkan pendapatan masyarakat. Teknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan untuk perdagangan secara elektronik atau dikenal e-commerce melalui jaringan internet. Dalam dunia bisnis teknologi, informasi dapat memperkuat daya saing sebuah negara dalam membangun perekonomian sehingga dapat menunjang kesejahteraan penduduknya. Selain itu, TIK juga berperan untuk membantu proses dan operasi, pengambilan keputusan dan membentuk strategi untuk mendapatkan keuntungan yang kompetitif. Selanjutnya, yang nomor 2 ada ketenaga kerjaan. Teknologi informasi dan komunikasi berperan penting bagi ketenaga kerjaan, yaitu seperti lowongan kerja secara online. Pencari tenaga kerja dapat mencari dan mengakses riwayat pengalaman kerja seseorang yang dibutuhkan. Yang ketiga ada pendidikan. Peran TIK telah mendorong terjadinya perubahan dalam kurikulum yang mengalami perubahan tujuan dan isi. Contohnya, e-learning, yaitu proses kegiatan belajar mengajar yang dilakukan melalui internet atau virtual. Yang kedua ada e-library, yaitu pemerolehan buku dan sumber bacaan melalui internet. Yang ketiga ada distance learning, yaitu proses kegiatan belajar mengajar jarak jauh yang dimana waktu atau tempat yang berbeda. Yang keempat ada e-test, yaitu mengerjakan latihan dan soal pelajaran melalui internet. Dan yang kelima ada assignment, yaitu pemberian tugas sekolah melalui internet. Dan yang terakhir ada virtual school atau university, yaitu lembaga pendidikan yang menyediakan layanan pembelajaran mulai dari pendaftaran sampai kelulusan dilakukan melalui internet. Lalu yang keempat, pemerintah berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan kepada masyarakat, termasuk peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, muncullah istilah e-government. Lalu soal yang kedua itu, permasalahan penelitian yang kelompok Anda ingin pecahkan sesuai dengan minat atau bidang yang Anda inginkan.
permasalahan itu kan sebagai mahasiswa yang seringkali mengambil referensi internet untuk mengerjakan makalah, skripsi, atau tugas yang lainnya. Seringkali melakukan tindakan pelanggaran hak intelektual atau HKI, atau biasa disebut dengan plagiaris. Ya, terus penelitiannya itu berdasarkan permasalahan di atas, kami akan melaksanakan sebuah penelitian untuk membuat sebuah website yang khusus untuk menangani kasus plagiarisme tersebut. Sekian presentasi dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.